Selamat pagi, selamat datang di ID Jatim News. Saya Habib Fahri Albab selaku presenter ID Jatim News. Senin 28 November 2022 telah terjadi aksi penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law oleh beberapa organisasi profesi. Di antaranya ada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI beserta anggota, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, dan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI yang memadati area gerbang gedung DPR RI untuk berunjuk rasa. Dan tentunya rekan-rekan sejawat lain di seluruh negeri yang melakukan aksi serupa. Aksi tersebut bertujuan untuk menolak keberadaan RUU Kesehatan Omnibus Law yang saat ini masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023 dan secara substansi dianggap dapat merugikan masyarakat. Dengan proses-proses yang terjadi dalam prolegnas yang terkesan sembunyi-sembunyi, tertutup dan terburu-buru tanpa adanya naskah akademik yang kuat. Sebenarnya, seberapa urgenkah RUU Kesehatan Omnibus Law ini? Telah bergabung bersama kita Profesor Dr. Sukman Tulus Putra, spesialis anak konsultan FACC FESC selaku Ketua Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia, anggota Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, serta Council Member ASEAN Pediatric Federation atau APF. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar Prof? Waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih. Baik Prof, Ya, dengan masifnya penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law seperti demo kemarin, bahkan Prof juga ikut turun ke lapangan. Apa tanggapan Profesor mengenai hal tersebut? ya, baik. Terima kasih, eh, Habib Fahri Alwab ya dari tim IDI Jatim News. Terima kasih atas undangannya untuk acara ini. Saya rasa senang sekali saya bisa memberikan beberapa barangkali informasi atau penjelasan. Kebetulan dalam acara unjuk rasa damai, ya. Kemarin aksi damai dari 5 organisasi profesi di depan kantor DPR RI Senayan. Saya juga ikut di sana. Kemudian setelah itu kita diterima oleh beberapa fraksi dari DPR. Jadi eh, acara ini memang kelihatannya ada yang pro dan kontra, tapi kita menganggap ini satu hak dari warga negara, ya. Dokter itu kan warga negara juga untuk memberikan aspirasinya. Kalau kita bicara mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law ini, begini, RUU ini beredar luas di media sosial dan saya kira mendapat tanggapan yang luar biasa, tapi tidak jelas dari mana asal usulnya gitu. Jadi bapak-bapak di DPR juga mengatakan bukan dari Badan Legislatif, justru mereka sedang menyusun. Kemudian dari pemerintah juga tidak jelas apakah ini dari pemerintah. Usul ini kan yang membuat undang-undang itu, rancangan itu biasanya hanya dua itu. Inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR gitu. Tapi apapun alasannya kita menganggap serius ya. Kita anggap saja asumsi saya itu benar. Jadi kita menganggap ini benar karena kelihatannya itu disusun dengan rapi juga walaupun isinya banyak yang agak kacau juga sebetulnya terus terang. Jadi tapi di belakang itu ada tulisan konfidensial. Jadi alasan teman-teman eh, menolak rancangan undang-undang ini kalau kita anggap benar bahwa memang kelihatannya RUU ini dibuat tanpa partisipasi oleh stakeholder dan masyarakat. Tidak transparan sama sekali. Tiba-tiba muncul satu rancangan undang-undang. Biasanya kan suatu rancangan undang-undang itu disusun sesuai dengan regulasi undang-undang berapa itu tahun 2013 ya. 2012, Undang-Undang 13 2012 bahwa stakeholder itu harus diikutsertakan. Padahal isi daripada undang-undang ini, RUU ini adalah mengatur berbagai sistem kesehatan termasuk tenaga kesehatan. Nah, permasalahannya adalah berapa urgent ini, kita sudah dapat mengatakan ini tidak urgent sama sekali. Karena apa? Karena ada 11 undang-undang
profesi ya yang sudah eksis sekarang itu pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Jadi untuk Omnibus Law kan sebenarnya kan katanya untuk menyederhanakan suatu muatan-muatan yang panjang, tumpang tindih, berbelit-belit. Tapi dalam rancangan ini karena tidak ada naskah akademik yang jelas ya, jadi nggak jelas alasannya di mana letak eh, yang tidak sesuai itu, di mana letak tumpang tindihnya tidak dijelaskan di sana. Jadi kita melihat Undang-Undang Praktek Kedokteran misalnya ya, 2014 ya, 29 2014 itu sudah berjalan dengan baik. Walaupun di sana sini barangkali ada yang perlu perbaikan, perlu revisi dan penyempurnaan dari pelaksanaannya, aturan-aturan pelaksanaan di bawah itu. Undang-Undang Keperawatan baru tahun 2014. Dan yang baru lagi itu Undang-Undang Kebidanan itu baru 2019. Jadi baru 3 tahun. Sama sekali tidak terlalu jelas betul alasannya. Ini, nah, karena itu dalam tulisan saya menyebut ada apa di belakang ini sebenarnya. Ya. Ada apa di belakang munculnya undang-undang yang mendadak ini, rancangan undang-undang. Sehingga ada yang berspekulasi yang menganggap, ya mungkin saja benar, mungkin tidak ya, andasnya. Ini untuk mempermudah investasi asing. Investasi asing, mempermudah masuknya dokter asing di Indonesia. Ya. Ini salah satu. Tapi harusnya kalau dengan investasi itu kan sudah ada regulasinya sendiri. Dokter asing, saya kira kita bisa banyak menjelaskan. Saya bisa menjelaskan betul bahwa dokter asing sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada masalah kalau mau masuk ke Indonesia. Cuman di image kan, di image kan seakan-akan dokter Indonesia ini takut dengan dokter asing. Padahal itu tidak benar sama sekali. Karena saya sendiri, saya pernah di konsil kedokteran. Itu saya beberapa kali kita bertemu di tingkat ASEAN ya. Ada pertemuan masyarakat ekonomi ASEAN di bidang kesehatan. Jadi teman-teman di beberapa negara ini, karena negara ASEAN itu ada 10 ya. 10. Kita sepakat bahwa dokter-dokter kita dari manapun mobilisasi boleh. Dokter Malaysia mau ke Indonesia, dokter Indonesia mau ke Malaysia, mau ke Singapura. Tapi ada syaratnya bahwa setiap dokter asing dari suatu negara manapun, dia harus mengikuti regulasi dari negaranya, domestic regulation. Ya, domestic regulation. Nah, di dunia ini tidak ada satupun negara yang tidak punya mekanisme proteksi terhadap tenaga asing, apapun. Bukan hanya dokter, mungkin perawat dan sebagainya. Ada mekanisme proteksi itu, tapi tidak boleh alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Misalnya begini, kalau dokter asing itu mau masuk, kemudian dia mempunyai kualifikasi yang jelas, kompetensi yang jelas, sementara di negara kita sendiri keahlian itu kurang. Itu tidak ada alasan untuk ini. Nah, di dalam rancangan undang-undang ini agak aneh. Dokter asing boleh masuk selama diminta oleh pengguna. Pengguna itu siapa nggak jelas. Apakah misalnya pengguna itu rumah sakit, tiba-tiba dia minta dokter asing lah dari manapun, boleh dia masuk, ya? Boleh masuk. Nah ini yang jadi nggak jelasnya ya. Padahal kita tidak, dokter-dokter Indonesia itu ya teman-teman saya kira semua perhimpunan profesi spesialis dan sebagainya juga tidak ada masalah sebenarnya. Dan kita sudah terbiasa dengan tukar menukar apa namanya pengalaman, yang namanya alih teknologi dari satu negara ke negara lain. Bahkan kita sendiri kadang-kadang diminta dari Indonesia ke negara-negara ASEAN. Itu sudah tidak ada masalah sebenarnya. Jadi, nah di dalam undang-undang ini memang kelihatannya di dalam rancangan ini mempermudah sekali. Jadi dokter asing itu langsung bisa diberikan STR selama dia punya izin tinggal. Itu kan agak berbahaya, terutama bukan untuk dokternya. Kita menjaga keselamatan masyarakat. Jadi itu kepentingan masyarakat. Saya kira itu untuk sementara. Habib. Ya, dari beberapa pernyataan yang Profesor sampaikan, ada hal-hal menarik yang ingin saya tanya lebih jauh, Prof. Yang pertama, Prof, menurut Profesor,
Kira-kira apa alasan kuat yang mendasari para sejawat melakukan aksi penolakan tersebut, selain tidak adanya transparansi seperti yang Prof sampaikan? Ya, ya ada beberapa lagi. Yang kedua adalah ada satu proses mendegradasi peran organisasi profesi. Nah, kalau kita bicara organisasi profesi, professional medical apa namanya ilmu kedokteran itu ya, medicine itu ada seorang ahli bioetik dari Amerika, Pellegrino, ya, tahun berapa tahun yang lalu menyebutkan ilmu kedokteran itu adalah moral enterprise. Medicine is moral enterprise, enterprise moral. Kemudian apabila dokter-dokter ini bergabung dalam satu asosiasi, dia akan memperjuangkan hanya dua. Pertama untuk masyarakatnya yang apa namanya, yang dilayani. Masyarakat dilayani ini tentu harus melayani secara profesional, bertanggung jawab dan sebagainya. Yang kedua harus juga membina anggotanya, profesional moral enterprise. Jadi jelas, jadi bahwa kalau alasan yang kedua itu semua semua di dalam rancangan ini ya, semua beberapa peran dari organisasi profesi, termasuk kolegium. Kolegium itu kan dianggap profesi, termasuk dalam kelompok profesi sebenarnya, karena di sana berkumpul orang-orang yang betul-betul ahli, senior, kemudian banyak pengalaman dalam bidang pendidikan. Dan kolegium ini kan yang menentukan standar kompetensi dari seorang dokter, dokter umum, dokter spesialis, dan sebagainya. Nah, ini semuanya diambil alih oleh pemerintah. Dan ini kan tidak biasa di banyak negara. Di negara-negara di dunia ini yang sudah maju lah, kita anggap, kita tentu kan harus melihat ke negara yang maju ya, bukan negara yang di bawah kita, bahwa yang maju di mana bahwa pelayanan kedokteran profesional apa namanya pelayanan dari organisasi profesi atau peran dari organisasi profesi itu memang mereka mendasarkan pada standar-standar yang betul-betul dapat melindungi masyarakat, ya, standar kompetensi, ya, dan yang paling penting juga ada standar etik dan sebagainya. Dan ini semuanya di dalam rancangan undang-undang ini diambil alih oleh pemerintah. Nah ini kan agak aneh juga. Kalau ini rancangan ini benar, kita anggap benar aja. Ya, di dalam salah satu pasal menyebutkan bahwa kalau seorang dokter itu melanggar etik, dia akan dia apa diperiksa oleh lembaga etik yang tim ad hoc, ya, tim ad hoc dari yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Tim ad hoc ini yang apa namanya, yang tidak biasa untuk pelanggaran etik itu kan ada standarnya. Kita sudah mengenal etik kedokteran Indonesia, ya, dan biasanya yang melakukan apa pembinaan atau sanksi itu dikenakan oleh Majelis Kode Etik yang mereka sangat independen. Nah, independensi organisasi profesi ini hilang di sini. Ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, peran-peran dari konsil, ya, konsil kedokteran itu kan kita tahu adalah suatu di dalam undang-undang praktik kedokteran itu sangat jelas. Konsil kedokteran itu adalah lembaga independen yang mandiri, langsung di bawah presiden. Kenapa perlu di bawah presiden? Presiden sebagai kepala negara, karena konsil ini betul-betul perwakilan dari berbagai unsur. Anggota konsil itu ada unsur dari profesi, ada masyarakat, ada Kementerian Kesehatan, Pendidikan, ya, masyarakat ada di sana. Jadi mereka diangkat oleh presiden di apa namanya dilantik oleh presiden. Waktu zaman saya dulu gitu, dilantiknya di istana anggota konsil itu. Jadi mereka betul-betul suatu lembaga yang anggotanya dan peran fungsinya itu sangat independen, membina atau mengawasi praktik kedokteran. Di dalam dunia internasional, konsil Medical Council itu adalah profesional PMRA namanya, Professional Medical Regulatory Authority. Dan itu kita ya saat ini karena kita punya konsil itu sangat independen, itu diterima oleh lembaga internasional. Tidak semua
diterima. Kalau konsil-konsil yang di bawah pemerintah biasanya tidak diterima oleh lembaga internasional seperti IAMRA itu. Kita punya organisasi namanya IAMRA, International Medical Regulatory Authority. Nah, di dalam rancangan undang-undang ini, konsil kedokteran Indonesia itu di bawah dan ditetapkan oleh menteri, bukan di bawah presiden, bukan ditetapkan oleh presiden. Jadi, kita bisa bayangkan pengaturan regulasi profesi diatur oleh pemerintah. Itu kan sudah tidak tepat. Dan anggota-anggotanya ditunjuk saja oleh menteri. Oh ya, yang penting dia dokter, dia barangkali apa namanya wakil masyarakat barangkali. Nah ini yang kita sangat keberatan. Dan kemudian juga kalau rancangan ini benar, omnibus untuk ini kan tidak urgent sama sekali. Saya pernah menulis di dalam salah satu opini di Kompas bulan yang lalu. Antara esensi dan urgensi dari omnibus law kesehatan ini. Memang omnibus penting sepanjang apa namanya itu memang bisa betul-betul menyederhanakan, tapi tidak mengambil alih atau mengambil peran dari berbagai stakeholder yang ada di sana. Saya kira itu untuk sementara. Baik, Prof. Kemudian tadi ada hal yang menarik lagi, Prof, tentang degradasi, tentang organisasi keprofesian. Atau mungkin bisa disebut sebagai amputasi organisasi keprofesian. Dan jika RUU ini benar-benar disahkan, Prof, tadi juga sempat disinggung juga praktek di negara lain. Menurut Prof, bagaimana nantinya kedudukan organisasi profesi dalam sistem kesehatan nasional? Ya, jadi tadi saya katakan kan organisasi profesi itu kan dibentuk sebetulnya untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, kalau perannya misalnya begini, contohnya saja standar-standar pendidikan dan kompetensi itu oleh dokter itu, ya, itu kan sekarang disahkan oleh konsil. Itu merupakan peran yang sangat penting. Karena apa? Karena semua pendidikan kedokteran itu harus punya standar. Standar pendidikan profesi itu sebenarnya profesi yang punya otoriti yang besar ya. Jadi di kita ini memang saya harus terus terang mengatakan ya tanpa mengurangi rasa hormat pada pemerintah. Ya. Ada anomali pendidikan kedokteran di Indonesia sejak lama. Anomali pendidikan kedokteran di Indonesia ini. Karena apa? Professional training itu, pendidikan profesi itu otoritinya pada pemerintah. Yang namanya pendidikan ya ada Kementerian Pendidikan gitu kan. Betul nggak? Mau pendidikan apapun dari dasar sampai tinggi. Nah, pendidikan spesialis, subspesialis, yang namanya konsultan dan sebagainya itu di banyak negara itu diatur oleh organisasi profesi. Profesi yang menentukan standarnya, gitu. Standarnya. Nah, sekarang itu diambil alih oleh pemerintah. Oke lah, dalam otoriti pendidikan tinggi kita ada undang-undang pendidikan tinggi. Tapi selama ini kan standar kompetensi dan standar pendidikan itu disusun oleh profesi, kolegium, kemudian disahkan oleh konsil. Nah itu hilang peran itu. Jadi itu artinya satu amputasi terhadap peran profesi. Padahal profesi ini gunanya untuk kepentingan masyarakat. Gitu loh. Jadi kita bisa bayangkan kalau suatu pendidikan yang standarnya tidak jelas, kemudian maunya pemerintah begini saja, gampang-gampang aja lah jadi dokter itu, nggak usah lama-lama, mungkin selama ini 6 tahun ya 4 tahun cukup lah langsung. Nah, itu berbahaya sekali, nggak bisa menyederhanakan suatu profesi yang sudah lama, kemudian profesi ini memang berhubungan dengan kepentingan dan hajat hidup masyarakat dan bahkan nyawa masyarakat. Itu akan disederhanakan, standarnya disusun semudah mungkin dan sebagainya itu tidak tidak masuk di akal kita gitu. Saya kira ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh teman-teman dan saya kira masyarakat juga tahu masalah ini.
Teman-teman dari Yayasan Lembaga Konsumen juga mereka sangat menaruh perhatian terhadap ini. Dari YLKI kita pernah berdiskusi dengan YLKI. Ini kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan dokternya. Yang orang menganggap ini seakan-akan ID ini banyak macam-macam, profesi ini ya udahlah ikut aja apa yang pemerintah, itu nggak betul, nggak benar. Kita dasar dari pembentukan Professional Medical Association itu ya itu moral enterprise itu sangat jelas, sangat jelas. Jadi tidak tidak pada tempatnya untuk menyederhanakan pendidikan dokter supaya dokter itu cepat banyak gitu lah. Cepat jadi, kemudian spesialis itu jangan lama-lama. Dokter dari luar negeri itu masuk aja begitu saja, nggak usah dilakukan evaluasi. Saya sangat khawatir itu. Terus terang saya pernah berkeliling di beberapa negara di Filipina, di Cina ya. Kita melihat bagaimana pendidikan dokter di sana. Di Cina misalnya ya fakultas kedokteran itu juga banyak juga yang kualifikasinya juga kualitasnya juga nggak bagus. Jadi mereka juga punya level-level tertentu. Di Filipina juga beberapa center atau rumah sakit pendidikan yang dipakai untuk pendidikan itu juga levelnya berbagai macam-macam. Sementara di sana kan misalnya untuk spesialis dia udah 3 tahun selesai. Nggak pakai ujian, pakai apa 3 tahun selesai. Nah, kembali ke Indonesia, masa langsung tanpa evaluasi mereka harus diterima langsung praktek itu kan nggak mungkin sama sekali. Saya kira itu. Ya. Oke, baik, Prof. Kemudian, beberapa pihak berspekulasi bahwa RUU ini dibuat untuk mempermudah investasi asing di bidang kesehatan. Jika ditanya dan melihat apa yang ada di lapangan, Prof, antara layanan kesehatan dan investasi, menurut Profesor, mana yang lebih penting? Iya, sekarang kita harus lihat masyarakat kita secara keseluruhan. Kalau mau meningkatkan investasi, oke lah, kita tidak melarang misalnya ada rumah sakit asing di Indonesia ini. Ya kan isu-isunya kan kita udah tahu banyak dokter ini masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Saya pernah menulis, mungkin nanti saya kirim Anda. Dokter asing itu untuk siapa sebetulnya? Jadi itu di dalam media Indonesia tahun lalu mungkin lupa itu ada satu kolom yang panjang sekali sih. Kita bicara dokter asing ya, dokter asing untuk siapa sebenarnya? Dan dokter yang rakyat Indonesia yang berobat ke luar negeri itu siapa gitu. Nah, ini hanya sebagian kecil orang saja, segelintir masyarakat. Kalau ada rumah sakit asing di sini, oke lah, rumah sakit asing, investasi, kemudian orang datang berobat, ya. Bukan bukan berarti bahwa apa namanya eh, uang itu tinggal di Indonesia. Kalau investasi asing, uangnya dibawa ke negaranya masing-masing, ya kan? Nggak begitu. Kemudian yang berobat ke sana juga orang-orang yang kaya, yang punya uang. Tidak menyentuh semua rakyat Indonesia. Saya yakin betul. Hanya berapa persen saja. Tapi memang kalau kita melihat keinginan untuk investasi ini, ya boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi itu mesti diatur sedemikian rupa. Tidak dengan membuat satu undang-undang yang sapu jagat. Semua seakan-akan disamaratakan. Kemudian ada proses penyederhanaan. Ya. Sederhana sekali di situ kelihatan bahwa dokter asing misalnya, sudah kalau masuk ke Indonesia sudah izin praktek, sudah ada izin tinggal, langsung aja dikasih izin prakteknya. Itu kan sangat berbahaya. Itu salah satu isi dari rancangan undang-undang ini. Kita saya kira boleh-boleh saja, tapi kan tidak perlu membuat satu rancang menyatukan berbagai rancangan berbagai undang-undang yang telah berjalan, ya. Dan itu menyangkut undang-undang profesi. Profesi ini kan terikat pada etik dan sebagainya. Itu sangat berbahaya. Konsil Kedokteran Indonesia itu saya pernah bangga sekali. Ya. Konsil Kedokteran Indonesia yang ada di dalam undang-undang praktek kedokteran, ya, yang akan diambil alih oleh pemerintah, ya, bukan di bawah presiden lagi. Bahwa beberapa tahun yang lalu waktu saya di sana, datang beberapa dokter dari luar negeri, dari negara-negara Asia. Satu dari Korea Selatan. Itu dibanding mereka ke Indonesia. Mereka tahu bahwa
Konsil Kedokteran Indonesia itu berjalan dengan baik dan independen. Mereka datang, kita berdiskusi bagaimana. Dan ya kita bilang untuk membuat satu apa namanya hal seperti ini, ya harus ada undang-undangnya kan. Terus ada undang-undang. Mereka memang belum punya. Demikian juga dari Laos ya, dan Kamboja. Mereka juga belajar bagaimana eh, apa namanya Konsil Kedokteran Indonesia itu bisa berjalan dengan baik ya. Nah ini kan selama ini kan lembaga negara, dia bukan lembaga pemerintah, lembaga negara. Lembaga negara dan lembaga pemerintah lain. Lembaga negara itu lembaga yang bertanggung jawab pada kepala negara. Ya, kebetulan kepala negara kita, kepala pemerintahnya sama, presiden. Ya. Nah, kan kita sering dengar kepala negara atau presiden kan. Nah, di negara-negara kerajaan, konsil kedokteran itu dia bertanggung jawab pada raja, bukan di bawah perdana menteri. Seperti di Thailand, eh, di Bangkok, Thailand. Itu kita sering ketemu. Mereka bertanggung jawab pada raja. Jadi mereka sangat independen juga. Ya. Nah, ada memang beberapa negara yang di bawah kementerian, bahkan ada yang tidak punya konsil sampai saat ini. Tapi itu kan nggak perlu kita ikutin. Gitu. Saya kira itu. Oke, baik. Terakhir, Prof. Dengan substansi yang ada, menurut Prof, kepada siapa RUU Omnibus Law Kesehatan ini berpihak? Dan apa saran Profesor terhadap ID dan organisasi profesi lain dalam menyikapi hal ini? Iya. Ya, kalau kita lihat dari yang sekarang ya, kalau kita anggap benar ya. Ya, mudah-mudahan aja salah. Kalau itu benar, memang rancangan undang-undang ini tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Dia berpihak pada kepentingan apa namanya pemerintah yang betul-betul menginginkan suatu proses investasi misalnya kelihatannya memudahkan regulasi profesi ya. Jadi dokter-dokter ini sekarang udah kerja sajalah, nggak usah ID, nggak usah macam-macam. Nanti kita yang atur semua ya. Itu saya kira nggak bagus juga. Profesi kedokteran itu kan tidak bisa diatur oleh suatu oleh pemerintah. Karena itu disebut PMRA dia, Professional Medical Regulatory Authority. Authority mengatur praktik kedokteran. Ya. Ya. Nah, kemudian nanti sebetulnya undang-undang rancangan untuk membuat undang-undang ini tidak sangat urgent. Kalaupun nanti akan dibuat, jadi jangan kita inginkan tidak dimasukkan dalam prolegnas sekarang. Nanti, saya kira kita bisa punya waktu banyak untuk membuat satu rancangan yang tidak terburu-buru, tergesa-gesa, dan membuka saran-saran dari semua stakeholder, pemangku kepentingan, ya, termasuk masyarakat dan organisasi profesi. Sehingga ya memang itu janji dari DPR sekarang begitu. DPR melalui Badan Legislatif mereka akan membuat suatu rancangan karena dianggap yang kemarin itu nggak betul, itu dianggap itu rancangan nggak jelas dari mana. Oke lah kita percaya itu nanti nanti akan ada satu rancangan yang baru yang disusun berdasarkan beberapa masukan ya. Nanti kalau ada koreksi lagi akan diberikan lagi tuh semacam ya. Nah kita berharap itu akan jadi sempurna ya dan tidak perlu terburu-buru karena apa? Karena undang-undang yang existing sekarang, undang praktik kedokteran, undang-undang perawat, undang kebidanan, undang-undang eh, macam-macam. Kecuali undang-undang apoteker ya, farmasian itu kelihatannya belum jadi, belum disahkan. Itu sudah berjalan. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dibuat saja peraturan menteri dan sebagainya. Itu. Jadi kita mengharapkan ini ya ditunda dulu lah, tidak perlu sekarang. Ya. Demikian. Pak Habib. Jadi kira-kira jelas ya. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa unjuk rasa teman-teman dokter dan tenaga kesehatan lainnya kemarin itu tidak hanya di Jakarta kan, di beberapa daerah juga ada. Di saya kira Jawa Timur juga ramai. Itu tidak lain untuk memberikan ingat, memperingatkan bahwa undang-undang ini tidak perlu diburu-buru lah. Ya, sampai undang-undang ini jadi undang-undang omnibus yang kedua setelah cipta kerja gitu. Ya kan?
Kita tahu Cipta Kerja kan bermasalah, akhirnya gaduh dan ujung-ujungnya ke MK. Itu menghabiskan energi dan waktu. Saya kira. Oke. Baik, terima kasih Prof. Semoga apa yang Profesor jelaskan semakin menjelaskan hal-hal yang perlu dibenahi dari RUU Omnibus Law ini, dan semoga mengutip dari tulisan Prof. Sukman dalam Kompas 29 November 2022, akan sangat bijaksana apabila DPR dan pemerintah saat ini membatalkan atau setidaknya menunda RUU Kesehatan Sabu Jagat ini masuk dalam prioritas legislasi 2023. Terakhir, perjuangan bukan tentang menang atau kalah, perjuangan hanya akan menunjukkan kepada siapa kita berpihak. Beratnya berjuang hanya akan memilah siapa pejuang dan siapa yang bukan. Saya Habib Fahri Albab, sampai jumpa di ID Jatim News berikutnya.